Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Maharani Nurul Khalidah, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2023. Halo semua, kembali lagi dengan saya untuk membahas tugas fonologi, yaitu problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang mencakup problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu problema akibat unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau bunyi yang diadopsi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Masalah fonologis muncul ketika unsur serapan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Pronunsi, penulisan, atau struktur fonemik dari unsur serapan bisa menjadi tidak konsisten atau sulit diadaptasi oleh penutur asli bahasa Indonesia. Contohnya, kata teknologi diucapkan dengan ejaan dan fonetik asli bahasa asing tanpa penyesuaian dengan aturan fonologi bahasa Indonesia. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu problema akibat pengaruh kedaerahan. Bahasa Indonesia memiliki beragam dialek dan variasi regional. Masalah fonologis muncul ketika penggunaan fonem atau aturan fonologi tertentu di suatu daerah tidak sesuai dengan norma bahasa baku. Problema akibat pengaruh kedaerahan terjadi ketika pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh dialek atau variasi regional. Setiap daerah di Indonesia memiliki variasi dalam pengucapan dan intonasi, sehingga kata-kata diucapkan dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman antara penutur yang berasal dari daerah yang berbeda. Problema akibat pengaruh kedaerahan terjadi ketika pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh dialek atau logat daerah tertentu. Setiap daerah di Indonesia memiliki variasi pengucapan yang berbeda-beda, sehingga kata-kata yang seharusnya diucapkan dengan satu cara dapat berbeda dalam pengucapannya di daerah lain. Contohnya, pengucapan kata rumah dapat berbeda antara daerah Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. Ini dapat mencakup perbedaan dalam pengucapan atau struktur kata tertentu. Contohnya perbedaan dalam pengucapan bunyi tertentu antara penutur asli Jawa, Sumatera, atau daerah lainnya. Baik, selanjutnya materi yang terakhir, yaitu problema akibat hiperkoreksi. Problema akibat hiperkorek terjadi ketika pembicara berusaha untuk mengikuti aturan fonologi secara berlebihan, bahkan ketika aturan tersebut tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya, pengucapan yang terlalu keras atau terlalu lemah pada suatu konsonan atau penggunaan vokal yang tidak sesuai dengan aturan fonologis bahasa Indonesia. Hiperkorek ini dapat mengakibatkan pengucapan yang tidak alami atau sulit dipahami oleh pendengar. Hiperkoreksi terjadi ketika penutur bahasa mencoba terlalu keras untuk mengikuti aturan norma bahasa yang dianggap benar. Terlepas dari apakah aturan tersebut sesuai dengan sistem fonologi asli bahasa Indonesia. Ini dapat menghasilkan penyesuaian yang berlebihan dan tidak alami dalam pengucapan atau penulisan kata. Contohnya, penggunaan bunyi yang terlalu kaku atau penyesuaian ejaan yang berlebihan dalam upaya yang mematuhi aturan tertentu. Dalam pengembangan bahasa, penting untuk memperhatikan perubahan fonologis yang mungkin terjadi akibat dari unsur serapan variasi kedaerahan dan
upaya hiperkoreksi, penyediaan dan pengajaran yang baik dapat membantu mempertahankan konsisten dan kelancaran sistem fonologi bahasa Indonesia. Untuk mengatasi problema fonologis ini penting bagi pembicara bahasa Indonesia untuk memperhatikan dan mempelajari aturan fonologis yang berlaku dalam bahasa Indonesia serta menghindari hiperkorek. Selain itu, pemahaman tentang variasi regional dalam pengucapan yang dapat membantu dalam komunikasinya dengan orang-orang daerah yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam pemahaman materi saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya Maharani Nurul Khalida, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2023 mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.